kebun anggota, yang kebun pribadi ya. Kebun pribadi boleh pribadi itu punya saham. Tadinya kita fokuskan hanya untuk madrasah, pesantren, pokoknya lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan sosial, itu tujuan awal. Tapi setelah ada desakan supaya dibuka untuk pribadi, oke, maka dibuka bisa pribadi dengan syarat ketentuannya 70% dari keuntungan bersih ya. Bersih itu setelah dipotong biaya perawatan, angkutan, manajemen fee ya, bersih. Baru dibagi 70% dari sisa hasil usaha itu untuk yang punya uang, dikirim ke rekeningnya. Sedangkan 30% dari keuntungan kebun pribadi ini, yang 1 hektar umpamanya 2 hektar, itu 30% dijadikan sahamnya kebun yang lembaga pesantren apa madrasah atau masjid yang ditunjuk oleh pemilik saham. Di kampungnya, ya alhamdulillah, saya ngajak kepada orang yang bekerja di Malaysia. Di Malaysia itu ada ngambil kebun pribadi. Dia ngambil 4 hektar. Nanti kita rawat oleh konsen. Ini 70% dikirim ke rekeningnya, 30%-nya ditanya untuk siapa ini, sahamnya kebun siapa. Karena dia lagi bangun masjid, untuk sahamnya kebun masjid saya di kampung di kampung. Ini kebun pribadi, istilahnya KP singkatannya. Ini per hektar, hitungannya per hektar minimal. 1 hektar, 2 hektar. Ada kebun dasa pribadi. Kebun dasa pribadi ini yaitu kebun 1 hektar yang sahamnya dimiliki oleh 10 orang. 10 orang patungan ya. Untuk sekarang ada 5.500.000 ngumpul 10 orang ini memiliki kebun, namanya kebun dasa pribadi atau disingkat dengan KDP. Sama ketentuannya, 70% dari 1 hektar yang di patungan 10 orang ini nanti ya, kebagian berapa masing-masing ya. Ini 70%-nya dikirim dari SHU ya, dari SHU dikirim ke 10 orang ini rekeningnya. Adapun sebesar 30% ya, itu diperuntukkan untuk saham madrasah, masjid, yang penting lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh yang punya saham. Saya, karena saya alumni pesantren ini, hasil dari kebun saya nanti sekian persen dari sesuai ketentuan konsen itu tolong ditabungkan jadikan saham supaya pesantren saya punya saham di situ. Itu menjadi jariah saya. Ada kebun 100 pribadi. Ini untuk murid. Ini saya terus terang mohon maaf, saya terinspirasi santri Sukorejo, santri Sidogiri, ini kan ribuan sekali. Kalau madrasah ibtidaiyah mengkoordinir per 100 murid ya. Jadi masing-masing 100 orang ini patungan 100 murid, 100 santri, patungan 550.000 masing-masing. Oh berat, cicil sebulan 55.000. Setelah 10 bulan kan masing-masing kan sudah 550.000. Berarti akhirnya karena yang mengkoordinir adalah madrasah, tentunya oleh madrasah ini diminta ya sebagai kolektor madrasah atau pesantren itu nanti 170% dari keuntungan bersih dibagi kepada murid yang 100 ini. Sedangkan 30%-nya secara terus-menerus ini menambah sahamnya madrasah yang ditunjuk oleh yang menjadi kolektor dari, bisa dibayangkan santri Sukorejo yang MI berapa, yang SD berapa, ya silakan lembaganya masing-masing, yang akhirnya santri tersebut dapat kiriman dari sini dari rekeningnya, di samping madrasahnya yang tadinya MI-nya SMP-nya tidak punya saham, terus menerus bertambah sahamnya dari hasil kebunnya murid yang 100 itu tadi. Artinya setiap bulan, artinya tabungan investasi istilahnya, setiap bulan 55.000. Setelah 10 bulan kan sudah lunas, 100 orang sudah punya 100 murid sudah yang dikoleksi, dihimpun oleh madrasah, kepala madrasahnya sudah punya 1 hektar.
yang nantinya 70% ini dibagi, ya karena dibagi dengan 100 yang masing-masing sedikit dapatnya beda. Cuma madrasah itu dapat apa? 30%-nya tidak dalam bentuk cash tapi dalam bentuk saham kebun. Akhirnya punya kebun madrasahnya. Terus semakin meluas, semakin melebar madrasahnya dari 30% kebunnya siswa yang 100 tadi. Sekarang kebun anggota, sama kebun anggota ini karena kita tahu madrasah-madrasah ini banyak yang miskin, terutama madrasah diniyah sebagaimana tadi malam dikeluhkan. Ini kebun anggota ini maksimal ya, maksimal dimiliki oleh 10 madrasah. Antara patungan dengan madrasah, masjid, yang jelas per hektar kebun anggota adalah kebun yang dimiliki oleh madrasah, pesantren, masjid dan lain sebagainya. Ikatan alumni yang pokoknya bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Ini kalau tidak mampu ya masing-masing satu saham itu 5.500.000. Nah, setelah terkumpul 10 madrasah atau patungan dengan masjid umpamanya kancuan. Cuma di sini sebenarnya kita yang memadukan per 10 anggota kita jadikan 1 hektar. 1 hektar. Nah, ini nanti anggota ini ya. Jadi kalau punya 1 saham itu artinya punya 10% dari 1 hektar. Artinya bagi hasilnya nanti bersih itu adalah 7%. 7% sedangkan 3%-nya itu menambah nyelengi, nabung, menambah sahamnya. Umpamanya punya 1 saham, bagaimana akhirnya dari 3% ini menjadi 2 saham, dari 2 saham menjadi 3 saham, terus semakin banyak akhirnya punya 10 saham. Artinya dia madrasah atau anggota ini entah fatayat atau muslimat itu punya 10 saham dengan tanpa menambah lagi, tapi dari bagi hasilnya itu langsung. Setelah punya 10 saham nanti ya, ini 10 saham ini syaratnya harus sudah berbuah semua nanti. Sudah berbuah, walaupun kancuan nanti dengan madrasah lain kita konsen yang memadukan ya. Ini setelah 10 ini sudah masa panen, semuanya sudah berproduksi, hitungannya yang 10 saham ya, itu 70% untuk anggota, 30% membangun kebun semua anggota kabupaten. Dari mana berasal? Seperti dari Lombok Tengah, ya tentunya anggota dari Lombok Tengah. Semua anggota dari Lombok Tengah yang sudah punya 10 saham, masih per anggota itu. Jadi kalau masih belum mencapai 10 saham, dia masih memperbanyak sahamnya sendiri sampai punya 10 saham. Artinya masing-masing punya 1 hektar gitu per madrasah. Nah, kalau sudah punya 10 saham, 1 hektar sudah berbuah semuanya yang 10 ini, ya 70%-nya dikirim ke rekeningnya anggota. Madrasah apa masjid apa pondok, sedangkan 30%-nya untuk membangun kebun semua anggota kabupaten. Istilahnya kebun semua anggota, artinya kebun ini dimiliki oleh semua anggota yang ada di kabupaten itu. Apa tuh? Masjid, madrasah, pondok, semuanya yang tergabung di konsen. Dari kebun anggota ini anggota lain tidak dapat walaupun 1 kabupaten. Tapi kalau dari kebun semua anggota kabupaten, anggota lain, madrasah, pesantren selama di kabupaten itu dan memenuhi syarat mendapatkan bagi hasil dari kebun semua anggota kabupaten itu dapat. Persyaratannya tadi yang dibagikan itu dapat bagi hasil dari KSA kabupaten, syaratnya apa? Ya. Nah, ini kebun semua anggota kabupaten ini 70% dari SHU di sisa hasil usaha kebun semua anggota kabupaten ini diberikan kepada seluruh anggota yang berada di kabupaten itu yang telah memenuhi syarat. Syaratnya sudah ada di lembaran yang dibagikan tadi pagi. Sedangkan jika umpamanya belum ada anggota yang memenuhi syarat, padahal kebun semua anggota kabupatennya sudah ada 1 hektar atau 2 hektar sudah berbuah, anggotanya ada cuma tidak memenuhi ketentuan di dalam persyaratan itu, bagaimana? Maka 70% yang harusnya dibagi kepada anggota di kabupaten itu tidak dibagi, tapi mengembangkan diri. Sebenarnya dari punya 1 hektar menjadi 2 hektar kebun semua anggota kabupatennya.
sehingga terus mengembang. Baru nanti setelah ada anggota yang memenuhi syarat, yang sudah memenuhi syarat itu yang dapat duluan. Berapa hasilnya dari kebun semua anggota itu 70% dia yang akan menerima, di samping mendapat dari kebunnya sendiri, kebunnya anggota itu. Nah ini 10%, lalu 10% dari SAU KSA, mana ini? KSA nasional, kebun semua anggota, ini. Dibagikan berikan kepada seluruh anggota. Jika tidak ada anggota di kabupaten kota tersebut yang memenuhi syarat, maka 70% dari SHU kebun KSA kabupaten digunakan untuk perluasan KSA kabupaten. Sedangkan 10% dari SHU KSA kabupaten secara tetap digunakan untuk mengembangkan dirinya. Dan 10% dari SHU KSA kabupaten ya itu untuk membangun KSA provinsinya. 10% dari SHU KSA kabupaten untuk membangun dan memperluas KSA nasionalnya. Sehingga anggota ini hanya fokus bagian 30%-nya untuk membangun kebun semua anggota kabupatennya saja. Sedangkan kebun semua anggota kabupaten ini yang punya tugas untuk membangun KSA provinsi dan KSA nasional. KSA provinsi sekarang terbangun dari hasil kebun semua anggota kabupaten. Ya. Jadi ini semakin besar dari tahun ke tahun karena dibagi terus menerus setiap panen 30% dari anggota yang sudah memenuhi syarat itu terus memperbesar ini, sehingga kesini pun tambah besar perluasannya pembangunannya. Nah KSA provinsi ini 70% dibagi kepada semua anggota yang ada di provinsi itu lintas kabupaten yang telah memenuhi syarat. Adapun persyaratannya tadi sudah dibagikan, persyaratan untuk mendapatkan KSA dari SHU dari KSA provinsi. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat dari KSA mendapatkan dari KSA provinsi, maka KSA provinsi itu mengembangkan diri 70% di KSA provinsi itu 70% dari SHU secara tetap digunakan untuk pembangunan. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat, maka mengembangkan diri, tidak dibagi. 10% secara tetap digunakan untuk pembangunan KSA nasional, dan 10% secara tetap untuk membangun KSA kabupaten. Nah sekarang KSA nasional, pembagian SHU dari KSA nasional 70% dibagi kepada semua anggota secara nasional. Kalau ada yang memenuhi syarat anggota. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat untuk menerima pembagian SHU dari kebun semua anggota nasional, maka kebun semua anggota nasional ini mengembangkan diri. KSA nasional ini dibangun dari 10% KSA kabupaten setiap panen dan 10% dari KSA provinsi setiap panen. Ini namanya metode pembangunan kebun kelapa sawit konsen dari sisa hasil usaha kebun dengan metode bottom up, bawah membangun atas. Lalu sekarang ya di samping ini kita KSA kabupaten, KSA provinsi, KSA nasional termasuk KSA kebun anggota ini tidak nunggu pembangunannya, tidak menunggu dari sisa hasil usaha, tapi dari naikkan, tapi dibangun dari sumbangan masyarakat. Umpama KSA kabupaten kita ambilkan momen setiap hari jadi kabupaten, setiap masjid umpamanya mengadakan tabligh akbar umpamanya, atau kota amal di masjid setiap Jumat pada saat hari jadi kabupaten ini diumumkan, mari dalam rangka memperingati hari jadi kabupaten kita, mari sedekah jariyah hasilnya dari penggalangan dana ini akan dijadikan kebun semua anggota kabupaten kita untuk kemaslahatan pendidikan dan sosial di kabupaten kita, dijadikan kebun secara kabupaten. Setiap memperingati hari jadi provinsi, umpamanya provinsi Jawa Timur, umpamanya hari jadi se-Jawa Timur semua masjid dan semua pihak itu
diminta untuk sedekah jariahnya untuk membangun kebun semua anggota provinsinya dalam rangka nyelameti hari jadi provinsinya. Setiap Agustus, ini hari ulang tahun proklamasi nasional, ini semua serentak semua masjid menggalang dana dalam rangka keselamatan nasional umpamanya untuk membangun kebun semua anggota nasional. Jadi tidak menunggu dari sisa hasil usaha kebun. Kalau nunggu masih 4 tahun lagi kita yang terbangunnya ini. Nah, kalau masih nunggu di kebun anggota. Cuma untuk mendapatkan sisa hasil usaha dari kebun semua anggota kabupaten itu harus jadi anggota dulu dengan punya saham minimal 10 saham. Ini baru dapat dari kebun semua anggota kabupaten setelah nyumbang anggota dari kebun anggota tersebut selama 4 tahun, minimal selama 4 tahun itu sedikitnya nyumbang 30% untuk perluasan kebun semua anggota kabupaten. Di mana kebun semua anggota kabupaten ini menyumbang setiap kali panen ke kebun semua anggota provinsinya nantinya setelah dan juga ke nasional. Ini namanya membangun bawah, membangun atas. Lalu balik ada kebun yang top down. Ini operatornya mana? Ya, top down. Kebun pribadi bedanya. Kebun pribadi dengan kebun anggota, kebun semua anggota, baik kabupaten maupun kebun semua anggota provinsi, kebun semua anggota nasional dan kebun nasional. Bedanya adalah kalau pribadi, baik itu kebun pribadi, kebun dasar pribadi, 100 pribadi, ini kepemilikan sahamnya berakhir setelah masa produksinya berakhir. Setelah sawit itu sudah habis, sudah permajaan, sudah habis juga sahamnya. Ini kalau pribadi. Kalau sifatnya anggota, pesantren, madrasah, masjid, ya, ini sifatnya abadi, artinya sebelum SHU, sebelum sisa hasil usaha itu sudah diambil potongan untuk biaya permajaan, dipotong nyicil untuk permajaan yang nantinya hasil cicilannya itu kita jadikan kebun, namanya kebun khusus permajaan. Ada di sini kebun khusus permajaan yang tugasnya dia hanya mengembangkan diri terus. Dari setiap potongan kebun anggota itu dapat potongan sebelum SHU, sebelum di manajemen fee, biaya operasional dan lain sebagainya, termasuk kebun khusus pemotongan untuk permajaan. Ini dijadikan kebun yang terus-menerus mengembangkan diri. Dari hasilnya, dari SHU bersihnya 100% untuk mengembangkan diri, terus menjagai nanti kalau sudah ada anggota kebunnya yang sudah mau permajaan, maka biayanya diambilkan dari kebun khusus permajaan. Ya, kebun semua anggota ini ada kebun deposan kebun deposito berjangka. Kebun deposito berjangka ini artinya orang punya simpanan, ya. Naikkan lagi. Ini metode top down sekarang, atas membangun bawah. Ada kebun deposan berjangka. Kebun deposan berjangka ini artinya kebun deposito berjangka masa produksi kebun kelapa sawit dan konsen. Ini nyimpan uangnya di konsen, dijadikan kebun dan deposan berjangka masa produksi. Ya tentunya tidak boleh diambil sampai masa produksinya habis. Cuma dia akan dapat bagi hasil 30% dari SHU itu dia kirimkan ke rekening orang yang punya simpanan, sedangkan 70%-nya kita dijadikan kebun nasional. Jadi ini kebun deposito deposan berjangka. Terus dia akan dapatkan SHU 30% dari bersih, ya, dari bersih. Nah, ini 30%. Cuma tidak dikenakan untuk pribadi dan deposito berjangka, itu tidak dikenakan pemotongan permajaan. Kenapa? Karena setelah masa produksi habis juga sahamnya. Jadi ini kalau kebun deposan berjangka setelah habis masa produksinya, uangnya kembali
utuh dulu kalau naruh berapa dikembalikan. Cuma dia hanya dapat keuntungan 30% bersih. Sedangkan 70%-nya dijadikan kebun nasional. Dari kebun nasional ini, ya, kebun nasional ini, jadi kebun nasional ini selalu terbangun. Sekarang sudah punya 2 hektar kebun nasional. Tugasnya kebun nasional ini dari bersih setelah dipotong peremajaan, termasuk kena pemotongan peremajaan di kebun nasional ini, bersihnya 70%, ya, 70% untuk mengembangkan diri. Sedangkan 30% untuk membangun kebun semua anggota nasional. Jadi setiap kali panen 30% dari bersihnya itu untuk memperluas kebun semua anggota nasional. Sedangkan 70%-nya untuk mengembangkan diri terus dari hasil kebun. Jadi ini tidak dibagi kepada anggota. Baru yang dibagi kepada anggota adalah kebun semua anggota. Kalau nasional akan dibagi secara nasional yang memenuhi syarat. Ya. Nah, tugasnya kebun semua anggota nasional ini 70% dibagi kepada anggota, sedangkan 10%-nya untuk membangun secara tetap kebun semua anggota nasional ini membangun kebun semua anggota provinsi lokasi kebun. Karena posisinya kebunnya ada di Kaltim, maka dari KSA nasional ini secara tetap mesti 10% itu dari SHU-nya diperuntukkan untuk membangun kebun semua anggota provinsi kebun, lokasi kebun, termasuk karena ada di Kaltim ya 10% secara tetap. Lalu 10% secara bertahap ini membangunkan kebun semua anggota provinsi sejumlah 34 provinsi secara bergiliran sampai masing-masing merata, ya, kebagian semuanya, targetnya sampai 100 hektar masing-masing provinsi, KSA provinsi. Ini baru diambilkan dari 10% secara bertahap sampai semua provinsi se-Indonesia yang jumlahnya 34 provinsi itu masing-masing punya kebun di konsen. KSA provinsi ini masing-masing 100 hektar. KSA provinsi Jawa Timur 100 hektar, KSA provinsi NTB 100 hektar. Ini selama belum mencapai target 100 hektar masing-masing KSA provinsi, dibantu dari hasil KSA nasional ini 10% perluasan kebun. Lalu dari 10% dari KSA nasional ini secara bertahap membantu kebun semua anggota kabupaten sejumlah kabupaten yang ada di Indonesia, 500 sekian kabupaten secara bertahap. Dan umpamanya ini kabupaten ini, terus besoknya kabupaten ini secara merata, akhirnya masing-masing target per satu kebun semua anggota kabupaten ini 10 hektar per kabupaten. Kalau sudah mencapai target baru tidak dibantu lagi. Ini lalu digunakan untuk pengembangan diri terus. Cuma yang untuk 10% untuk KSA provinsi lokasi kebun ini tetap. Kenapa? Karena kebunnya ada di provinsi itu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di provinsi. Untuk apa ya? Ya supaya jangan ada kecemburuan sosial lah. Ini kenapa kita, wah ini kok enak saja orang yang ditempati KSA provinsi lokasi kebun ini biarpun sudah punya 100 hektar tetap saja dibantu oleh KSA nasional ini terus sampai berapapun. Kenapa? Karena kebunnya ada di provinsi itu. Sedangkan provinsi lain yang tidak ditempati kebun, dia hanya sampai 100 hektar berhenti bantuannya. Begitu juga KSA kabupaten, semua kabupaten yang ada masing-masing targetnya 10 hektar. Kalau sudah punya 10 hektar tidak dibantu lagi. Sehingga dia hanya mengembangkan diri terus KSA nasional. Cuma ini semuanya karena KSA ini kebun semua anggota yang telah memenuhi syarat, ini dibagi secara nasional, 70% dibagi secara merata kepada semua anggota secara nasional yang telah memenuhi syarat, ada persyaratannya. KSA provinsi ini dibagi kepada semua anggota di provinsi itu secara merata, ya. Ini sudah tidak melihat saham lagi ini ya. Ini per lembaga gitu. Sudah tidak hitung saham lagi. Per lembaga sudah akan pokoknya bergabung jadi anggota, ini dapat bagi hasil asalkan memenuhi syarat, dibagi rata. KSA kabupaten ini dibagi kepada semua anggota yang ada di kabupaten itu. Kebun anggota ya hanya anggota itu yang menikmati dari bagi hasil itu. Nah ini maknanya kita ini dalam satu kabupaten hendaknya ada kerjasama, itu intinya. Antara pesantren satu madrasah karena misinya sama, misi dakwah, memperbaiki umat kan gitu. Tidak nafsi-nafsi. Ini jadi semangat ini. Nah saya yakin ya, secara logika, kalau kebun semua anggota kabupaten sudah terbangun banyak, kebun semua anggota sudah banyak, insya Allah anggota ini, wah, hanya dengan saham ini
sendiri cuma sekian ini sudah menunggu kebun semua anggota kabupaten, cuma sampean harus memenuhi syarat dulu. Usia kebunnya harus sudah berproduksi dan sudah nyumbang kebun semua anggota kabupatennya selama 4 tahun 30%. Dan sampean kalau karena masih punya 1 saham belum nyumbang, ya karena belum nyumbang belum dapat, kan gitu. Dan mengembangkan diri saja dulu supaya sampean itu lembaganya sampean punya 10 saham. Nah, setelah 10 saham baru sampean sudah dari 10 saham ini bisa nyumbang 30% setiap kali, artinya per anggota punya 1 hektar, dan setelah 1 hektar itu baru 70-nya ke rekening anggota dari SHU ya, setelah dipotong permajaan, manajemen fee dan lain sebagainya termasuk operasional, 30%-nya membangun kebun semua anggota kabupatennya tetap gitu. Terus seperti itu. Nanti setelah 4 tahun nyumbang baru dapat di samping dari hasilnya kebunnya sendiri, di mana dia punya saham yang minimal 10 saham tadi 1 hektar, dia dapat lagi dari kebun semua anggota kabupaten, dan itu terus mengembangkan. Mungkin jadi yang mengambil manfaat ini, jadi yang dinikmati oleh anggota. Nah, oleh anggota ini gimana? Oleh anggota disalurkan ke masyarakat. Kalau pesantren bagaimana membantu santrinya yang tidak mampu, ya. Atau kalau ikatan alumni bagaimana membantu alumninya yang tidak mampu, yang mondok, umpamanya dimondokkan, biayanya ditanggung oleh ikatan alumni itu. Artinya untuk kemaslahatan, untuk pendidikan, dakwah, dan termasuk silsilah keturunan. Robito Alawiyah umpamanya para habaib kita ini ada juga di silsilah keturunan. Oh, karena keturunannya Mbak ini bikin paguyuban, ini bisa masuk di anggota. Yang penting untuk pendidikan, karena seperti saya di Bangkalan ini Bani Yasma. Bani itu keturunan Yasin dan Asma. Jadi keturunannya ini ya, dari sekian keturunannya kan ada yang tidak mampu, tidak sukses semua. Dan ini bagaimana dibantu dari itu. Jadi bukan hanya mencari kerabat, tapi juga kerabat itu dibantu oleh kadang-kadang yang kaya karena nafsi ya, hanya terbentuk itu. Nah, harapan saya ke sana tujuannya ada Bani Sarkawi, ada Bani Ruham, dan banyak lainnya. Nah, itu kita juga mengakomodir di konsen, asalkan nanti tujuannya adalah untuk pendidikan dan sosial bagi anggotanya. Selebihnya kok kaya semua yang membantu orang lain kan gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.